kita dengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Benzin Roro. Kami persilahkan Pak Pendeta. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom, Ya, selamat ya malam juga, Hobu Pak. Fefu, Horas. Selamat malam, Pak. Ya, senang. Oke. Senang kita bisa bertemu malam hari ini. Sudah lama kita tidak berjumpa melalui Zoom. Malam hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan, ya, yang mungkin sebagian dari antara kita pernah mendengarkan, dan malam hari ini kita akan diingatkan, dan yang belum pernah kita akan belajar bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang Sabat. Dan sebelum kita akan melanjutkan mengenai Sabat ini, perlu saya sampaikan bahwa tujuan kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama adalah supaya kita mengenal siapa Allah kita itu, supaya kita mengenal bahwa Allah mengasihi kita, dan sebaliknya, supaya kita mengasihi Allah yang kita kenal itu. Itulah tujuan pelajaran malam hari ini. Kita belajar tentang Sabat. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang teori, tentang ayat per ayat, tetapi yang paling penting ketika kita sudah mengenal, kita sudah memahami ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini, maka kita akan mengenal Tuhan, mengenal siapa pencipta kita, dan siap untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya coba share screen tentang topik kita pada malam hari ini. Baik. Sudah kelihatan, Mem? Sudah Pak Pendeta? Baik. Jelas. Malam hari ini adalah topiknya Sabat Mingguan adalah hari perbaktian kekal. Jadi itu adalah sebuah penegasan dari judul ini, Sabat Mingguan. Kenapa saya bilang Sabat Mingguan? Karena kalau kita telusuri seluruh Alkitab, yang punya Alkitab di rumah, ya, kita telusuri Alkitab, khususnya di kitab Imamat, ada beberapa jenis Sabat di dalam Alkitab. Ada Sabat Mingguan, ada Sabat tahunan, ada Sabat 7 tahunan, dan Sabat 50 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini kita akan bahas satu saja, yaitu Sabat Mingguan, yang Tuhan deklarasikan pertama sekali di Taman Eden. Dan sahabat-sahabat sekalian, orang tua kami, saudara kami yang dalam Zoom ini, ketika Allah menetapkan satu hari perbaktian, hari yang kudus, pada zaman Adam dan Hawa, itu dosa belum menyentuh dunia ini. Belum masuk dosa di dunia ini atau di Taman Eden. Jadi mengenai pekabaran atau hukum keempat tentang hari Sabat itu sudah ada sejak Taman Eden masih dalam kondisi yang suci. Lalu dalam judul ini juga diberitahukan kepada masing-masing kita bahwa Sabat mingguan itu yang nanti kita akan pelajari bahwa itu akan jatuh pada hari Sabtu, itu adalah perbaktian yang tidak boleh dihindari oleh semua orang percaya atau oleh semua umat manusia, karena itu adalah hari perbaktian yang kekal. Kekal artinya untuk selama-lamanya, dari penciptaan sampai kepada penciptaan yang baru. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ajak kita untuk sebuah pertanyaan. Sejak kapan Sabat dimulai? Alkitab adalah rujukan yang paling tepat bagi masing-masing kita untuk memahami semua pekabaran firman Tuhan, dan dalam berbagai topik, khususnya malam hari ini, hari Sabat telah ada setelah hari penciptaan. Ya, 6 hari penciptaan, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Lalu pada hari yang ketujuh, Allah menetapkan hari itu sebagai hari istirahat atau hari perhentian. Dia memberkati dan dia menguduskan hari itu. Itu yang ada di Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang
ketiga. Ya, jadi setelah selesai penciptaan, lalu pada hari ketujuh Allah berhenti, memberkati, dan menguduskan Sabat atau hari yang ketujuh itu. Saudara sekalian, apakah beda Sabat yang ada di Taman Eden yang dikuduskan oleh Adam dan Hawa, orang pertama di dunia ini, ya, dengan Sabat yang Tuhan tegaskan kepada bangsa Israel, khususnya yang tertulis dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Sabat di Eden itu tidak ada bedanya sama sekali dengan Sabat yang ada di Sinai. Itu adalah hal yang sama. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa bandingkan antara Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Dalam 10 perintah yang dituliskan oleh jari Allah sendiri di atas 2 loh batu itu, terdapat perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Alasan menguduskan Sabatnya sama. Jadi maksud saya adalah ketika Allah berhenti pada hari Sabat, pada hari ketujuh di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 di mana dosa belum masuk ke dalam dunia, adalah sama alasannya dengan di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 ketika Allah menegaskan kembali hukumnya itu kepada Musa. Yaitu kenapa Allah berhenti pada hari Sabat, kenapa dikuduskan hari Sabat, karena Allah telah bekerja selama 6 hari, maka dia berhenti pada hari Sabat. Dan perintah yang sama dia beritahukan kepada bangsa Israel bahwa ketika engkau bekerja 6 hari, maka pada hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat itu sebagai hari perhentian, hari sukacita bagi masing-masing kita. Nanti kita akan lanjutkan apa maknanya berhenti atau harus menguduskan atau berbakti pada hari Sabat. Ini dia. Jadi, dengan 2 ayat ini, dalam Kejadian pasal kedua ayat 1 sampai 3, lalu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai 11, ini dia intinya. Jadi, satu-satunya tanda bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan adalah hari ketujuh atau hari Sabat. Jadi, Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Termasuk manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Maka Tuhan berikan tanda sebagai bukti pengingat bahwa Allah adalah pencipta dan dunia ini adalah ciptaannya, termasuk saya, termasuk saudara sekalian. Tandanya adalah hari Sabat atau hari ketujuh yang akan kita pelajari itu akan jatuh pada hari Sabtu. Kita lanjutkan. Saudaraku sekalian, meskipun 2 loh batu itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, ingat ya, 2 loh batu secara tertulis. Tetapi penerapan dari isi 2 loh batu itu berlaku bagi semua bangsa, termasuk bagi Adam dan Hawa, generasi-generasi seterusnya. Jadi, memang secara tertulis 2 loh batu itu diberikan kepada bangsa Israel, tetapi pesan dari 2 loh batu itu sudah disampaikan secara lisan kepada Adam dan Hawa, kepada Kain dan Habel, kepada generasi seterusnya, termasuk Nuh, termasuk Abraham, termasuk Israel, dan termasuk bangsa-bangsa Israel. Ya, Yakub yang saya maksud dan bangsa-bangsa Israel. Jadi, saudara sekalian, kenapa loh batu ini diberikan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Kita tahu bahwa dari zaman ke zaman selalu orang-orang tidak peduli dengan Tuhan. Ya. Orang-orang selalu menyembah yang lain. Orang-orang selalu meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan harus memutuskan memilih satu bangsa baginya sebagai generasi yang memelihara akan hukum Allah, yang mengasihi Allah, dan menjadi cikal bakal Yesus lahir di tengah-tengah bangsa itu, yaitu bangsa pilihannya. Siapa bangsa pilihannya? Itulah Yesus Kristus, itulah bangsa Israel. Allah memilih mereka bukan berarti mereka satu-satunya yang menuruti perintah Allah. Nah, ada juga bangsa yang lain yang menuruti perintah Allah. Dalam Alkitab menuliskan ada beberapa imam dari bangsa lain yang menjadi imam Allah yang setia. Tetapi Allah memilih mereka, bangsa Israel yang saya maksud, supaya ada satu bangsa bagi Tuhan yang akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Jadi singkat ceritanya adalah ketika Allah memberikan 10 loh batu itu kepada bangsa Israel,
Inilah bangsa Israel, saya berikan hukumku kepadamu. Inilah, lakukan ini. Jadilah contoh kepada bangsa-bangsa lain. Itu artinya bahwa bangsa-bangsa lain juga harus belajar tentang hukum Allah, termasuk menguduskan hari Sabat. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, mereka telah mengenal firman Allah yang benar, termasuk menguduskan Sabat. Namun ketika mereka diperbudak di negeri Mesir, mereka jadi lupa akan Allah dan perintah-perintahnya, termasuk perintah untuk menguduskan hari Sabat. Jadi saudara sekalian, Allah memutuskan untuk memberikan perintahnya kepada manusia, khususnya kepada bangsa Israel, adalah karena bangsa pilihannya itu sendiri melalui Abraham, ya, telah diperbudak di tanah Mesir beberapa ratus tahun. Maka kalau Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana kehidupan seorang budak, mereka tidak punya pilihan akan hidup. Mereka tidak punya kesempatan untuk bersenang-senang, apalagi untuk beribadah, apalagi untuk mengingat akan Allah, termasuk menguduskan hari Sabat. Jadi bangsa Israel di negeri Mesir, mereka tidak bebas untuk beribadah di hadapan Tuhan. Maka bisa dipastikan generasi demi generasi mereka akan lupa akan perintah Allah, termasuk hari Sabat. Nah, oleh sebab itu Allah ingatkan kembali mereka harus diberikan secara tertulis. Allah harus menulis hukum Allah di atas dua loh batu, dan di dalamnya terdapat hukum keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu artinya bahwa hari Sabat berlaku dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya Keluaran pasal 20 ayat 8 ini sangat pendek, ya, sangat pendek kalimatnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa dikatakan ingat? Karena bangsa Israel, ya, telah melupakannya, telah lupa akan hal itu. Kenapa juga dikatakan ingat? Karena saya atau kita semua sering melupakan akan firman Tuhan, khususnya hari Sabat ini. Kenapa dikatakan ingat? Karena Allah tahu bahwa di kemudian hari banyak orang melupakan hari Sabat yang benar. Maka dalam perintahnya yang keempat ini, ya, dalam 10 perintah Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya bahwa bangsa Israel pernah menguduskan Sabat, tetapi karena dalam keadaan budak, menjadi budak, mereka jadi lupa, sehingga Tuhan berkata lagi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil kita, Allah berkata kepada kita, ya, baik orang muda di sini maupun orang tua kami di sini, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ini bukan perintah pendeta, bukan perintah gereja, ini adalah perintah Alkitab. Ini adalah perintah Allah yang Allah tuliskan bagi semua umat manusia. Apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru tentang hari Sabat, saudara sekalian? Karena banyak orang berkata, oh pendeta, itu kan Sabat hanya berlaku untuk bangsa Israel. Ingat ya, Adam dan Hawa bukan orang Israel. Adam dan Hawa bukan orang Israel. Orang Israel itu baru muncul setelah 2500 tahun kemudian. Allah sudah memberikan Sabatnya, perintah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 tadi. Maka ketika muncul bangsa Israel, Allah mengingatkan kembali bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat yang dikuduskan oleh Adam dan Hawa. Lalu setelah itu, ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai sang pemberi hari Sabat, maka Yesus memberikan contoh bagi manusia untuk menguduskan hari Sabat. Mari kita buka Alkitab, kita ada di layar, ada 4 pasal saya berikan di situ, tapi mari kita pilih Lukas pasal 4 ayat 16. Dikatakan demikian. Lukas pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan, saya baca dari Alkitab saya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Siapa yang melakukan ini, Bapak Ibu? Saudara, orang-orang muda, teman-teman saya orang-orang muda di sini, meskipun Anda masih muda, Anda dipanggil untuk turut akan firman Allah. Jangan tunggu hari esok. Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil, dikatakan Yesus Kristus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Setiap dikatakan adalah kebiasaannya untuk datang kepada Tuhan, membaca dari firman Tuhan, beribadah pada hari Sabat. Saudara, kalau Yesus
kita akui ada sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengaku Yesus itu adalah Allah sendiri, sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan kita mengaku bahwa Allah telah menjelma dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, maka kita harus percaya apa yang difirmankannya, maka kita harus ikuti apa yang telah dia berikan contoh kepada kita di dunia ini. Dan salah satu contoh yang dia berikan adalah beribadah pada hari Sabat. Kita lanjut. Setelah Yesus mati dikuburkan, maka para muridnya beristirahat untuk menguduskan hari Sabat. Jadi selama kehidupan Yesus di dunia ini, ya khususnya ketika dia melayani kurang lebih 3,5 tahun, ketika dia mulai pelayanan dan mengakhiri pelayanannya sampai mati kayu salib, Yesus selalu beribadah pada hari Sabat. Lalu bagaimana setelah dia meninggal atau dia mati? Karena banyak orang berkata, itu kan pendeta setelah Yesus mati di kayu salib, sudah dipakukan itu di kayu salib, maka tidak ada lagi hari Sabat. Oke, mari kita lihat bukti-buktinya. Apakah begitu perintah Yesus? Ternyata tidak. Murid-murid Yesus ketika Yesus telah mati, mereka masih menguduskan hari Sabat. Lukas pasal 23 ayat 56 bagian B. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Lukas pasal 23 ayat 56b berkata, dan setelah pulang mereka menyediakan dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ini setelah Yesus dikuburkan, diturunkan dari kayu salib, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, dan setelah itu mereka menguduskan hari Sabat sebagaimana hukum Taurat perintahkan. Murid-murid, semua pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus pada saat itu, mereka menguduskan hari Sabat sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Kita lanjutkan. Setelah kenaikan Yesus, murid-murid tidak berhenti untuk menguduskan hari Sabat, dan mereka juga tidak mengganti hari ibadah dari hari Sabat hari ke-7 atau hari Sabtu menjadi hari Minggu. Ya, di topik yang lain mungkin topik yang kemarin sudah dibahas itu hari Minggu dalam Alkitab itu apa. Tetapi murid-murid mereka tetap menguduskan hari Sabat pada hari ke-7 pada hari Sabtu, bukan hari Minggu atau hari yang lain. Mereka justru terus menguduskan hari Sabat sama seperti sebelum Yesus naik ke sorga. Kenapa? Karena ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat, Yesus Kristus beribadah pada hari Sabat, maka murid-murid juga mengikuti teladan yang Yesus lakukan. Itu ada ayat-ayatnya di layar dalam Kisah pasal 13, Kisah pasal 17, dan Kisah pasal 18. Yesus pernah menubuatkan, perhatikan ini Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam Matius pasal 24 ayat 20. Perhatikan, ini penting. Ini perkataan Yesus sebelum dia diadili. Ini perkataan Yesus ketika dia menyampaikan khotbah ya tentang akhir zaman. Berkata demikian. Dan Yesus berkata, berdoalah supaya penganiayaan itu tidak jatuh pada hari Sabat. Kenapa Yesus penting untuk menyampaikan pesan ini? Kalau hari Sabat tidak berguna lagi, untuk apa Yesus sampaikan ini? Karena apa yang dia sampaikan dalam Matius pasal 24 ayat 20 ini belum terjadi. Ini setelah dia mati. Ini adalah sebuah nubuatan yang Yesus sampaikan bahwa nanti ketika saya naik ke surga, lalu terjadi penganiayaan terhadap kamu, berdoalah supaya tidak jatuh pada hari Sabat. Itu artinya bahwa setelah Yesus naik ke surga, ya, setelah Yesus mati dan naik ke surga, maka hari Sabat tetap eksis, tetap ada untuk dikuduskan. Kenapa? Yesus katakan, engkau akan dianiaya, engkau akan dikejar-kejar, akan terjadi masalah di dunia kekristenan. Barang siapa yang mengikut saya, akan terjadi penganiayaan atau pergumulan rohani. Tetapi ingat, kalau itu terjadi, berdoalah supaya tidak terjadi pada hari Sabat. Berarti di akhir zaman hari Sabat tetap eksis, tetap ada, bahkan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, ini juga ayat-ayat yang sering dibacakan.
adalah kepemilikan hari Sabat. Hari Sabat itu punya siapa sih? Siapa pemilik hari Sabat? Saya atau Tuhan? Kalau hari Sabat itu milik saya, milik manusia, maka suka-suka manusia tentang hari Sabat. Suka-suka manusia mau rubah apa saja. Suka-suka manusia melakukan apa saja pada hari Sabat. Tetapi malam hari ini Tuhan menegaskan kepada kita dalam Matius pasal 12 ayat 8, Markus pasal 2 ayat 28, Lukas pasal 6 ayat 5 berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi saya katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa maksudnya? Yesus Kristus adalah pemilik akan hari Sabat itu. Kalau Yesus Kristus adalah pemilik hari Sabat, siapakah saya, manusia yang berdosa ini, mengubah-ngubah hari Sabat menjadi hari lain? Siapakah saya, manusia biasa ini, merubah hari perbaktian dari hari Sabtu ke hari yang lain? Perlu diperhatikan, Yesus adalah pemilik hari Sabat. Jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan ayat ini. Yesus adalah penguasa. Yesus adalah pemberi. Allah memberikan hari Sabat itu kepada manusia, kepada saya dan kita yang ada dalam Zoom ini, dan siapapun yang mendengarkan pelajaran pada malam hari ini. Saya sudah katakan tadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Sabat adalah tanda bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Perhatikan kalimat terakhir. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, orang tua kami, perhatikan kalimat terakhir ini. Jika ada yang mengubah Sabat atau Sabtu jadi hari yang lain, berarti mereka tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Kenapa? Karena Sabat adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta dan saya adalah ciptaan. Sekali lagi saya katakan, Sabat adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta, dunia inilah ciptaan termasuk saya. Nah, kalau saya tidak percaya kepada Sabat, saya tidak menguduskan hari Sabat, saya mengabaikan hari Sabat, itu artinya saya mengabaikan Tuhan sebagai pencipta dan saya adalah ciptaan. Ini akan mengubah cara pandang kita. Ketika kita memahami ini, Bapak Ibu sekalian, maka mari kita rubah cara pandang kita terhadap Alkitab, terhadap kebenaran Allah yang mungkin tidak kita lakukan selama ini, yang mungkin tidak kita pahami selama ini. Mari kita bangun lagi iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta itu dengan menguduskan hari Sabat. Karena itu adalah tanda Allah pencipta dan kita adalah ciptaan. Prinsip pemelihara hari Sabat saya tidak tunjukkan semua di layar. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Hari Sabat adalah hari perhentian penuh. Segala pekerjaan harus dihentikan. Ternak, pegawai, dan siapa saja yang bekerja dalam rumah kita atau perusahaan kita harus berhenti pada hari Sabat. Ya, sebenarnya ada juga prinsip yang pernah disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 58 bahwa ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat, yaitu melakukan urusanmu, melakukan acaramu, dan omong kosong. Semua ini berhubungan dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bahwa semua aktivitas dunia dihentikan, kita fokus untuk menyembah Tuhan dan membantu orang lain. Contohnya mungkin ada yang sakit, kita bisa doakan, kita bisa sembuhkan mereka, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pelajaran kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, banyak yang bertanya, yang mana hari Sabat yang benar? Hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Minggu, atau hari lain? Atau bisa hari Selasa kah? Atau hari lain? Alkitab menunjukkan kepada kita pelajaran malam hari ini. Sebenarnya ada 3 cara membuktikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat, tetapi malam hari ini kita fokus kepada satu saja, yaitu dari Alkitab, ya, dari Alkitab. Cara mengetahui Sabat yang benar. Mari Bapak Ibu kalau buka Alkitab kita, ada di situ saya sudah buat tabelnya, ada ayat-ayatnya. Di atas ada hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Itu adalah ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati. Ya, pada hari Jumat itu Yesus mati dan dikuburkan. Ya, itu maksudnya dikuburkan ya, bukan diburkan ya. Dikuburkan dan Sabat hampir mulai. Alkitab menyebutnya sebagai hari persiapan. Jadi, hari Jumat itu adalah hari persiapan.
hari Sabtu bukan hari persiapan, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahwa hari Jumat itu, pada saat kematian Yesus Kristus, sering kita sebut Jumat Agung, itu adalah hari persiapan. Dan semua orang Kristen di dunia ini percaya bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Ya, makanya kadang sering mereka merayakan hari kematian Yesus Kristus. Dan itu tercatat dalam Markus pasal 15 ayat 42, Lukas pasal 23 ayat 54. Lalu kita masuk kepada tahap berikut, hari berikut adalah hari Sabtu. Setelah hari Jumat, maka masuklah hari Sabtu. Alkitab menyebutnya, Yesus masih ada dalam kubur, murid-murid beristirahat pada hari Sabat. Inilah hari ketujuh. Itu yang saya bacakan tadi dalam Lukas pasal 23 ayat 56b. Ya, ayat 56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Yang mana itu jatuh pada apa? Hari Sabtu. Ya, setelah Yesus mati dan dikuburkan, maka murid-murid beristirahat pada hari Sabtu, pada hari Sabat, dan itulah hari Sabtu. Lalu kemudian pada esok harinya, itulah hari Minggu, Yesus bangkit. Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu. Hari apa Yesus bangkit? Hari pertama atau hari Minggu. Itu tercatat dalam Matius pasal 28 ayat 1. Markus 16 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 24 ayat 1. Saya baca ya dalam Lukas pasal 24 ayat 1. Saya mundur sedikit dalam Lukas pasal 23 ayat 56b. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lalu kita masuk pada pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi semua komplit, tidak ada yang kita sangkal, tidak ada juga yang kita sembunyikan. Alkitab menunjukkan kebenaran Allah. Maka cintailah Allah, cintailah Alkitabmu, supaya engkau tahu, supaya kita tahu siapa Allah yang mengasihi masing-masing kita. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, hari Sabat dijadikan oleh Allah pencipta alam semesta, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Hari Sabat adalah tanda cap Tuhan bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Memelihara hari Sabat adalah sama dengan mengakui Tuhan sebagai pencipta. Tetapi menolak memelihara hari Sabat itu artinya menolak bahwa Tuhan adalah pencipta. Kristus tidak pernah meniadakan atau mengganti hari Sabat mingguan ke hari manapun, termasuk hari Minggu. Semua diundang, Bapak Ibu diundang, teman-teman orang muda diundang untuk memelihara hari Sabat. Hari Sabat Tuhan yang benar. Itulah hari ketujuh yang jatuh pada hari Sabtu. Semua diundang, dipanggil untuk menikmati betapa besarnya nikmat, berkat dalam memelihara hari Sabat. Kalau kita mencintai Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan untuk memelihara hari Sabat. Apakah saya? Apakah Bapak Ibu? Apakah teman-teman orang-orang muda mengasihi Tuhan? Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Mari nikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari Sabat. Karena itulah tanda Dia pencipta dan kita adalah ciptaan. Inilah pelajaran kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Amin.